contoh misalnya ada seorang anak berprestasi yang dia dulu lahir pada saat gempa bumi. Nah, itu bisa dijadikan sebuah materi untuk berbincang dengan anak. Nah, problem utama sekarang banyak orang tua kurang mampu menyempatkan waktu untuk dialog hal-hal seperti itu. Nah, biasanya gimana tadi belajar bagus, nilainya berapa? Kira-kira begitu. Nah, ini mulai harus dikembangkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Majalah Syahid, Majalah Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, para pemirsa dan juga pembaca Majalah Suara Hidayatullah dimanapun berada, kembali kita di bedah rubrik Majalah Suara Hidayatullah. Kali ini kita akan membedah satu rubrik tentang pendidikan yang kita namakan rubrik Madani. Nah, rubrik Madani ini, para pembaca dan juga pemirsa dimanapun berada, yaitu berisi tentang tulisan-tulisan atau artikel yang memotivasi orang tua untuk mendidik anaknya dapat bermasyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, poin yang ingin kita angkat dalam tulisan di edisi bulan Juli 2023 ini berjudul Agar Anak Memiliki Sifat Peduli. Menarik untuk kita bahas, dan hari ini kita kehadiran penulisnya yaitu Bang Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang Imam? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Semangat terus ya. Bang Imam ini kalau ketemu selalu semangat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Semangat. Meskipun padat aktivitasnya, tapi beliau menyempatkan hadir di studio Majalah Suara Hidayatullah. Terima kasih Bang Imam. Alhamdulillah. Baik, Bang Imam, membaca sekilas tentang tulisan Bang Imam ini tentang bagaimana memunculkan sifat kepedulian ini kan menjadi penting ya, apalagi di tengah persoalan umat yang memerlukan sumbangsih seorang, dan itu harus kita tumbuhkan dari anak-anak. Gimana Bang Imam agar anak-anak memiliki sifat peduli? Saya kira Islam ini memang hadir untuk menjawab setiap nafas permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia, baik dari sisi personal, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dan karena itu ketika Islam hadir, ya peristiwa-peristiwa sejarah yang pertama muncul itu memang soal kepedulian. Dan kepedulian itu adalah buah dari sifat keimanan atau kekuatan iman di dalam hati seseorang yang membentuk sebuah kristalisasi kesadaran. Nah, ketika orang sadar bahwa dirinya punya iman dan iman itu menuntut dia beramal soleh, maka langkah pertama sebagaimana peristiwa sejarah sejak Islam pertama kali turun itu adalah kepedulian. Contoh seperti Siti Khadijah rela mengorbankan semua yang dia miliki untuk dakwah. Nah, kemudian Abu Bakar rela menyerahkan apapun, bahkan nyawanya ketika berangkat hijrah di Gua Sur, yang kemudian muncul sebuah kalimat dari Rasulullah, innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Itu adalah bentuk-bentuk kepedulian yang merupakan peristiwa-peristiwa pertama di dalam sejarah Islam itu didakwahkan. Saya kira anak-anak kita memang butuh untuk itu, karena kita hidup tidak saja dalam teori ilmu sosiologi ya, kita juga makhluk sosial yang tidak mungkin hidup hanya dengan diri sendiri. Kita butuh interaksi dengan yang lain, dan cara merawat persahabatan, persaudaraan, bahkan persatuan itu adalah kepedulian. Nah, itu prinsipnya. Ini menarik, poin mendasar yang Bang Imam jelaskan di awal ini adalah bahwa kepedulian itu adalah manifestasi iman yang kemudian melahirkan amal soleh. Betul. Nah, pertanyaannya Bang Imam tentang kepada anak-anak, gimana kita menjelaskan, ini kan juga jadi persoalan banyak orang tua barangkali ya, bagaimana kita menularkan, kan iman itu kan nggak bisa diwariskan ya, tapi iman itu kan bisa diajarkan. Bagaimana kita mengajarkan itu pada anak-anak di usia dini agar tumbuh keimanan sehingga muncul kepedulian yang baik gitu. Untuk bisa memberikan satu edukasi ya, kemudian pendekatan kepada anak-anak tentang kepedulian, ya saya kira memang orang tua juga sudah harus mulai mendesain diri bahwa hidup di dalam berkeluarga itu bukan soal weekend saja, bukan soal menghimpun ya katakanlah mengejar karir kemudian supaya anak-anak bahagia gitu, tapi pada saat yang sama lupa menanamkan aspek-aspek prinsip ini. Nah, dalam hal itu maka seseorang sebenarnya termasuk orang tua ya itu tidak akan mungkin
mendidik anaknya berdasarkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka dalam hal ini orang tua sendiri harus tahu bahwa dimensi paling pertama dalam Islam setelah iman itu muncul adalah peduli. Itulah kenapa sedekah dianjurkan, kemudian zakat dihubungkan dengan sholat, karena iman memang harus manifest gitu. Nah, kalau orang tua kemudian menyadari ini, maka dia akan dengan sendirinya bisa punya sebuah kesadaran, oh anak saya harus dididik dengan ini. Kalau tidak, maka anak-anak itu hanya kita tuntut untuk belajar secara kognitif, bagaimana berprestasi, bagaimana punya skill, bagaimana menghimpun kekayaan dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama dia lupa kepedulian. Nah, inilah yang menjadi satu PR bahwa orang tua harus mulai berinteraksi dengan anak-anak dalam tema-tema kepedulian. Contoh, ada ini, tahu nggak berita hari ini apa? Hari ini ada berita apa? Tahu nggak? Oh, ada letusan Gunung Merapi. Kira-kira apa ya yang kita harus lakukan deh? Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi diajak anak itu dialog dengan situasi yang terjadi sekarang. Kemudian orang tua juga bisa mengusulkan melalui pertemuan wali murid dengan sekolah, gitu kan? Apa yang disiapkan oleh sekolah ini untuk merangsang tumbuhnya kepedulian anak? Karena belajar di sekolah kalau sekedar kognitif, saya kira itu sudah bukan eranya lagi. Tetapi sekolah juga bisa melakukan kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga filantropi gitu kan, dan seterusnya. Ketika ada letusan Gunung Merapi, ayo kita bikin sedekah bareng misalnya. Atau ada teman sakit, bagaimana kalau teman yang sakit ini dari keluarga tidak mampu dan seterusnya. Itu harus dimulai, dan anak-anak sering diajak dialog, walaupun ya tadi dengan gaya anak-anak tidak bisa serius atau anak-anak langsung jadi, tapi proses itu penting. Nah, kalau ini dilakukan saya kira menarik. Apalagi sekarang tidak perlu nunggu bencana ya untuk kemudian peduli gitu ya. Karena berita-berita tentang bencana itu banyak sekali. Betul. Nah, contoh misalnya ada seorang anak berprestasi yang dia dulu lahir pada saat gempa bumi. Nah, itu bisa dijadikan sebuah materi untuk berbincang dengan anak. Nah, problem utama sekarang banyak orang tua kurang mampu menyempatkan waktu untuk dialog hal-hal seperti itu. Nah, biasanya gimana tadi belajar bagus, nilainya berapa, kira-kira begitu. Nah, ini mulai harus dikembangkan. Seperti itu. Ada ruang dialog. Bang Imam juga menuliskan dalam kalimat di awal pembukaan bahwa ketika anak hadir ke rumah, kemudian memberitakan tentang sebuah peristiwa, lalu harus menyumbang, dan disitulah kemudian ruang dialog dilakukan oleh orang tua. Betul. Nah, peran-peran ini baiknya dalam situasi dalam rumah gitu ya. Apakah yang paling sentral ibu atau ayah yang harus membangun kepedulian pada anak ini? Situasional ya. Kalau memang seorang ayah itu banyak tugas keluar rumah, maka peran itu bisa diambil sekaligus oleh seorang ibu. Tapi bagaimanapun harus tetap ada. Harus tetap ada seorang ayah menghadirkan itu. Karena kalau kita perhatikan, semua bentuk dialog antara ayah dengan anak itu dilakukan, dijelaskan oleh Al-Quran jelas, ayah dan anak. Makanya ya bunaya la tusyrik billah itu kan. Itu Luqman dengan anaknya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim juga bertanya kepada anaknya, ya bahwa ini arafil manam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Mada taro, apa pendapatmu?" Gitu. Jadi memang dialog itu secara spesial, secara eksplisit Quran menjelaskan antara ayah dan anak. Nah, proses-proses dialog memang harus lebih banyak antara ayah dengan anak. Seperti itu. Wah, ini menarik. Para ayah nih dimanapun berada, masuk saya juga ayah nih. Sudahkah kita membangun dialog positif dialog dengan anak kita untuk membangun kepedulian ini? Karena memang Al-Quran sendiri menegaskan bahwa peran ayah sangat sentral ya. Betul. Di tengah kemudian ada wacana tentang bagaimana sekarang anak-anak sekarang ini kehilangan sosok ayah. Wah, ini juga persoalan yang lain lagi nih menjadi penting. Dan itu kan perintah Luqman, dialog Luqman dengan anaknya itu aqimis sholah, kemudian watuz zakah, kemudian wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Itu kan sebuah perintah bahwa untuk peduli. Jadi lihat apa yang ma'ruf, kemudian ada gak kemungkaran, nah bagaimana kita bersikap, itu peduli semua. Dan dialog antara ayah dengan anak kalau kita lihat di Quran substansial semua. Artinya jangan, ya istilahnya interaksinya panjang, lama, tapi nggak ada yang substansi. Nah gitu. Jadi dialog ayah dengan anak harus tema-tema substansial. Walaupun boleh yang lain. Yang itu kemudian menanamkan nilai. Di situ.
Betul, baik. Bang Imam, dalam tulisan Bang Imam, membangun kepedulian pada anak ini ada teladan dari kaum Ansor. Seperti apa Bang Imam teladan yang bisa dihadirkan dari kaum Ansor ini? Ya, kaum Ansor ini adalah satu kaum yang secara sukarela menerima kedatangan kaum muslim dari Mekah yang disebut dengan muhajirin. Dan di dalam Quran mereka itu diceritakan memang memiliki rasa cinta yang tinggi, menghormati, dan mereka tidak punya rasa iri. Artinya memang kepedulian yang ideal dari sisi perwujudan dan menjadi sebuah fakta historis itu adalah apa yang menjadi karakter kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Nah, itulah sebenar-benarnya kepedulian, bahwa yang harus kita tolong adalah orang yang beriman, adalah orang yang punya tekad besar, punya visi kebaikan, itu harus ditolong, gitu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini sebenarnya adalah agama yang menjadikan kita satu sama lain itu betul-betul tidak bisa berpisah, apalagi dipecah belah. Nah, tapi kenapa kemudian belakangan misalnya umat Islam melakukan itu? Ya tadi, proses-proses interaksi penjiwaan terhadap ayat-ayat dan fakta sejarah itu tidak menjadi satu, ya kalau bahasa kami biasa sebutkan itu headline dari para orang tua. Nah, sekarang kalau kita cek, orang tua terutama ayah biasanya kurang begitu interaktif di dalam berdialog dengan anak. Nah, di saat yang sama, karena pengetahuan yang terbatas pada fakta-fakta sejarah itu menjadikan orang tua kehilangan, katakanlah, referensi apa ini untuk anak peduli gitu. Ya maksimal ayolah sedekah, ada pahalanya gitu kan. Sedekah itu menyelamatkan kita dari neraka, ya itu betul. Tapi anak-anak itu butuh satu kerangka berpikir yang mereka bisa pahami, yang itu bisa menjadi sistem penjelas dan mereka punya energi dan kesadaran. Oh iya, saya harus peduli kepada sesama orang beriman gitu. Seperti apa potret yang dihadirkan kaum Ansor kepada kaum muhajirin ketika itu Bang Imam? Itu semua hal diberikan memang, semua hal yang dimiliki, dan itu contoh ideal. Artinya contoh ideal tuh Islam itu memang sebuah agama yang bukan retorika belaka, memang pernah ada kenyataannya gitu. Pernah dipraktekkan, dan itu sebuah fakta yang istimewa yang tidak pernah ada di komunitas manapun kecuali komunitas muhajirin itu, komunitas Ansor dan muhajirin itu. Nah, ini kan secara umum sifatnya sangat general ya. Kalau kita mau tarik dalam pendidikan anak untuk peduli, bagaimana kan begitu? Terapkan saja dalam konteks-konteks sederhana. Contoh, ketika di rumah itu ada 2 orang anak, ya kakak dan adik gitu. Kemudian biasanya antara kakak dan adik itu kalau diminta, tolong dek itu sampah diambil diletakkan di tempat sampah. Biasanya anak itu secara otomatis mengatakan, itu bukan saya, itu adik. Nah, kayak gitu. Nah, artinya kan dia melihat bahwa sesuatu yang bukan dia yang melakukan, dia nggak perlu turun tangan. Nah, gitu. Pada saat seperti itu, masuklah kita kepada anak kita. Betul, itu adikmu yang membuatnya. Kotoran itu atau sampah itu dari adikmu. Tetapi kita harus punya rasa tanggung jawab. Karena orang yang sudah terbiasa sholat, mau membaca Quran, seharusnya dia peduli kepada lingkungan. Jadi sekarang siapapun yang melihat sampah, tanpa harus dicari siapa yang membuat sampah, harus kita ambil dan letakkan di tempat sampah. Itu kan peduli. Sesuatu yang kemudian kita lakukan, tidak menghitung lagi siapa yang berbuat ini, gitu kan. Tidak seperti itu. Apalagi jelas-jelas itu dalam satu keluarga antara adik dan kakak yang nilai persaudaraannya selain karena iman juga karena hubungan nasab. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau ini bisa dibangun, ditanamkan ke anak-anak, saya kira anak-anak itu walaupun mungkin ya dari sisi diksi mereka nggak paham, fitrahnya itu bisa connect gitu loh. Fitrahnya itu bisa connect. Oh iya, ini begini gitu. Termasuk ketika adik kemudian merasa adik dia katakanlah kurang menghargai kakaknya dan seterusnya, bisa kita tanamkan pola-pola seperti itu. Nah, ini saya kira banyak hal yang kemudian bisa diderivasi dari spirit wahyu atau jabaran yang ada di dalam ayat-ayat Quran. Seperti itu. Ya, baik. Ini kan juga yang dicontohkan bahwa sebenarnya orang tua banyak referensi yang bisa dijadikan untuk kemudian membangun kepedulian pada anak yang kemudian direlevasi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, hanya kemudian memang kadangkala orang tua ya, mungkin termasuk saya ya, yang kadangkala referensi yang kurang sehingga kemudian hanya terjadi akhirnya pemaksaan gitu ya.
Sementara anak sendiri kan punya ego yang Ya, besar. betul, Gimana tuh membangun apa ya, para orang tua agar kemudian bisa masuk pada anak yang juga egonya cukup tinggi Ya. gitu. Saya kira itu adalah satu hal yang harus kita sadari, dan itu sebenarnya kita lihat sehari-hari. Bahwa kita harus paham yang namanya hukum proses dan hukum pertumbuhan. Jadi tidak bisa anak hari ini kita latih, sebulan kemudian jadi ahli di situ. Tidak mungkin. Karena dia pasti bertemu dengan orang lain, interaksi, melihat perilaku temannya, dan seterusnya. Nah, proses-proses penanaman pendidikan itu memang proses seperti biji tanaman yang tumbuh. Tidak mungkin dia langsung punya akar tunggang. Pasti akar serabut dulu. Kemudian nanti tumbuh batang, daun yang lebat, dan seterusnya. Sampai kemudian kata Quran itu, kalau apa namanya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan, ya kasajaratin thayyibatin. Jadi kalau sebenarnya kalimatan thayyibatan itu kan pendidikan, bisa kita maknai lah kira-kira seperti itu. Pendidikan yang baik itu pada akhirnya akan menjadikan anak-anak punya akar karakter yang kuat. Nah, artinya itu kapan? Proses. Tidak ada sebuah tanaman ditanam hari ini besok berbuah, nggak mungkin. Nah, kalau kita paham proses, maka kita akan tahu bahwa oh iya, ini butuh waktu. Nah, kebanyakan orang hari ini berbicara, hari ini juga anak harus berubah. Nah, disitulah kemudian emosi terganggu. Sehingga terganggu ya. Kan ini nggak berubah-berubah juga nih, gitu ya. Ya, terganggu. Padahal semua berproses. Betul. Baik, ini pelajaran yang sangat penting yang disampaikan oleh Bang Imam, bahwa mungkin hari ini apa yang kita tanam itu belum tumbuh besar ya. Dia perlu waktu untuk menjadi batang, kemudian sampai akhirnya berbuah gitu ya. Dan barangkali di usia-usia ini mereka masih memunculkan egonya, tapi kemudian dia akan tumbuh menjadi dewasa, sehingga kemudian kepedulian itu akan muncul pada waktunya. Betul. Dan dia akan berbuat menjadi amal soleh yang itu adalah lahir dari keimanan yang sempurna. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran. Barangkali ada yang ingin sampaikan Pak Imam terakhir? Iya, saya punya sebuah pengalaman. Biasanya ketika bertemu dengan orang-orang yang punya kebiasaan bersedekah, itu saya tanya, kenapa bersedekah? Rata-rata mengatakan, ibu dan ayah saya dulu senang sedekah. Rata-rata seperti itu. Rata-rata begitu ya? Iya, rata-rata begitu. Kalaupun ada, biasanya lebih kepada proses dia membaca. Saya pernah mengalami kebangkrutan luar biasa gitu kan. Saya bingung harus bagaimana. Oh, ternyata ketika saya di masjid tiba-tiba ada orang minta-minta, saya kasih, seminggu kemudian saya dapat banyak kemudahan. Gitu. Barulah dia kemudian mengambil sedekah sebagai bagian dari karakter yang dia bangun sehari-hari. Jadi ada dua hal. Pertama, kita sebagai orang tua memberi contoh. Jangan sampai, janganlah kita nunggu anak kita punya pengalaman baru berubah seperti itu kan. Karena nggak ada jaminan setiap orang akan punya pengalaman itu. Betul. Jadi lebih baik dari sekarang kita teladankan saja sifat-sifat kepedulian ini. Saya kira itu. Masya Allah. Baik, demikian para pemirsa dan juga membaca majalah Syariatullah dimanapun berada. Pelajaran hari ini dan inspirasi hari ini yang disampaikan oleh Bang Imam Nawawi. Terima kasih Bang Imam atas kehadirannya, dan juga pemirsa sekalian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.